Oke, selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang pada hari ini berkenan hadir. Sore ini saya Francisco Fernando Besi selaku kuasa hukum dari keluarga Punai, ahli waris dari Bapak Rizal Punai, Pak Yunus Punai, Pak Ferdinand Punai, dan sekarang Pak Martin Sulaiman Punai atau lebih dikenal dengan Pak Teni Punai di samping kiri saya. Sore ini saya mengundang teman-teman media. Kita ada sedikit konferensi pers terkait dengan situasi dan perkembangan Taman Punai, khususnya yang selalu di update atau diberitakan oleh Pak Joko Jawa yang mewakili Ibu Elizabeth Punai. Dalam sesi ini kita buat dua sesi. Yang pertama penjelasan dari Pak Teni Punai, kemudian teman-teman bisa bertanya, dan yang sesi terakhir saya akan melengkapi. Selanjutnya baru kita bertanya lagi untuk kesimpulannya seperti apa. Dari ini terima kasih, saya lanjutkan ke Pak Teni untuk memulai konferensi pers kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Mungkin pada sore hari ini sudah kesekian kali saya duduk di tempat yang sama untuk mengadakan konferensi pers terhadap putusan-putusan pengadilan di mana melalui suatu perkara yang telah diuji atau diverifikasi di pengadilan negeri Kupang khususnya dengan begitu banyak perkara-perkara perdata maupun pidana. Jadi ini saya tidak bisa hitung dari tahun 2016 sampai 2023 sudah kurang lebih 7 tahun saya muncul di media, baik medsos, media cetak atau media video atau YouTube ya. Jadi bukan baru 2 kali saya dengan Pak Ian, tapi dari kemarin-kemarin itu terlalu banyak persoalan yang sama. Baik saya hadapi Pit Punai, Eli Melek Sutai, ada keluarga Polo, ada Pengka, ada juga keluarga-keluarga yang lain, yang mana semua putusan itu sudah kita gantung melalui pengadilan negeri Kupang. Jadi itu kita melalui perkara. Jadi satu perkara kita di pengadilan itu bukan kita bicara, kita main kira-kira atau kita bilang katanya. Nah, jadi saya bicara di sini, saya bicara hitam di atas putih. Boleh video, boleh foto, berkas, dokumen yang ada. Ini baru stok perkara yang beberapa saja. Belum perkara dari tahun 51 sampai ini kali di tahun 55, disambung kembali dengan perkara nomor 65 tahun 93. Lalu begitu banyak perkara perdata sampai dengan saat ini. Jadi khusus hari ini saya menjawab ada pengaduan dari saudara kita Elizabeth Punai alias Neko Punai alias Nio Punai, di mana Nio ini bersurat atau datangi lembaga LSM LP23 Pak Henrikus Jawa mengadu bahwa ada laporan polisi yang melaporkan saya Martin Punai ke Polda NTT dengan substansinya penggelapan tanah. Nah, dia lupa kalau pada tahun 2015 dia Elizabeth ini penggugat nomor 4 dari 4 orang. Jadi ada penggugat 1 itu Robinson Punai, penggugat 2 Yohanes Punai, penggugat 3 kakak kandungnya Robert Jimmy Punai, itu nama tinanya sama.
dan juga Elisa Konai. Di sini tulis Elisa, tapi namanya Elizabeth Konai, nama Cinanya Nio saja, Neko Konai. Nah, jadi gugatan ini dia kalah perkara, sehingga sesuai dengan hukum acara pidana atau sebenarnya persoalan pidana yang dilaporkan ke Polda soal penggelapan tanah. Nah, jadi di mana laporan pidana itu? Ya, polisi ini kan menegakkan hukum demi keadilan, pro justisia, sehingga adanya perkara perdata, maka perkara pidana yang dilaporkan itu dianggap tidak benar, tidak pernah ada, maka dihentikan. Itu banyak kita tidak pernah tahu itu, karena perkara terlalu banyak. Saya ibaratkan perkara keluarga Konai ibarat orang masuk hutan belukar. Kau masuk terjun ke dalam, maju kandas, ke kiri kandas, kanan kandas, mau kembali tidak tahu arah pulang. Saya kesal kalau mau mempelajari perkara Konai. Jadi kalau tahunya setengah-setengah, apalagi model Elizabeth Konai sudah pernah perkara, dia hanya menggugat satu perkara, tapi dia lupa kalau dalam putusan nomor 35 perkara sebelumnya ini di tahun 2012 kakak kandungnya dia tergugat 13 oleh Bupati Ayu Putri bahwa objek-objek di seputaran Hotel Neo sampai di Lasiana adalah objek atau aset Pemda Kabupaten Kupang yang diklaim oleh Kabupaten Kupang. Nah, saya bisa minta Pak Siswa saya ini tergugat 13 dan tergugat 14 oleh Ayu Putri. Kakak coba pegang ya. Ya. Tergugat 13. Tergugat 13 itu di sini Gerson Konai. Coba pasti kok. Ya, Gerson Konai ini. Coba pegang. Gerson Konai ini ahli waris pengganti daripada Sanci Konai. Ya. 13 Gerson Konai. Ya. 14 Hei 14 Hei Manggilio Konai. Terjadi ahli waris pengganti dari Sanci Konai, di mana seorang dua ini adalah kakak kandung dari Elisa ini, Elizabeth Konai, digugat oleh Pemkab. Nah, di mana dalam perkara ini pengadilan memberikan relasi panggilan untuk menjawab isi putusan. Ini pasti kalau membaca relasi panggilan daripada majelis hakim kepada tergugat 13 dan 14. Apa jawabannya mereka? Untuk tergugat 13 tidak datang menghadap di muka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, sehingga berhubung tergugat 13 telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut sesuai dengan hukum acara perdata dalam perkara ini dan termuat dalam relas panggilan kepada tergugat 13 masing-masing tertanggal 3 Juli 2012 dan tertanggal 18 Juli 2012, di mana tergugat 13 tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan hukum, sehingga dipandang tergugat 13 tidak mempergunakan haknya untuk menjawab isi dari surat gugatan penggugat, dan persidangan perkara ini tetap dilanjutkan di luar hadirnya tergugat 13. Oke. Tergugat 14 yang sama juga. Sama semua. Sama. Karena tidak mudah untuk menghadap ke pengadilan menjawab isi gugatan daripada Ayu Putri. Ini antara Konai dengan Pemkab Kupang. Ya, jadi aset-aset ini dikatakan oleh Bupati Ayu Putri bahwa ini adalah Pemkab Kupang. Gitu. Nah, ternyata dulu betul Pemkab punya ini diberikan oleh si Konai. Pihak tereksekusi yang kalah perkara, jadi sudah ada perkara sebelumnya, objek ini dieksekusi, baru kita ambil pulang. Ternyata itu zaman Pak Lauri, Bupati Lauri, datang Ayu Putri, baru beliau minta inventarisasi kembali aset-aset Kabupaten Kupang yang ada di Kota Kupang, dalam Kota Kupang. Baik, Pak Teni sama Pak Siswa. Sebelum dilanjutkan, apa efek dari ketidakhadiran
tadi kan di putusan biar jelas toh secara menang apa efek dari putusan dengan tidak hadirnya nomor 13 dan nomor 14 itu. Ya, efek daripada tidak hadir di sini, paling tidak ya, kau harus mewakili salah satu kuasa hukum untuk menjawab. Tapi kalau tidak mau jawab, abaikan perkara, sama dengan menolak warisan. Kewajiban sebagai ahli waris di mana? Saya bisa bicara di sini, saya buang waktu, saya lebih baik saya urus perkara yang besar, hal yang besar yang bisa menguntungkan daripada saya bicara di sini. Tapi untuk menjawab, untuk mempertahankan warisan sebagai kewajiban sebagai ahli waris, saya buang waktu untuk dipertanyakan. Kau harus jawab. Saya orang mulai dari saksi pengadilan dengan hal ini dipertanyakan dari kuasa hukum lawan, majelis hakim, lalu ada hakim anggota 2, belum kejaksaan tanya. Saya hanya siap menjawab, tapi saya tidak punya kapasitas untuk bertanya. Itu bagaimana menurut Pak? Dan sampai saat ini, siapapun mau tanya soal ini perkara saya jawab. Jadi jangan seperti Pak Hendrikus jawab. Beliau duduk bicara, Erwin Lili dan Elizabeth di kiri kanan hanya 6K. Tangan. Saya bisa tahu apa perkara. Kalau mau bicara luas tanah pagar panjang 250 hektar, luas tanah danau minyak 100 hektar. Coba kau pilih batas ini. Batas timur di mana? Barat di mana? Utara di mana? Selatan di mana? Pikir coba. Jangan-jangan kalau tujuh masuk sampai bandara tadi. Piko atau Sepura di sana. Jadi bicara objek harus tahu batas tanah yang jelas. Jangan hanya ngomong bicara ini kita punya itu juga. Dan itu ada satu tahapan yang saya tanam berdasarkan perkara nomor 20. Di mana perkara nomor 20 ini inkrah dengan putusan PT nomor 160. Jadi ini masih 5 ahli waris cuma menurut kita di tahun 2012. Nah, dikeluarkan dengan putusan pengadilan tinggi ini. Begitu perkara ini, orang sudah tahu bahwa akan kalah, muncul perkara baru yang dimana perkara ini belum inkrah. Sebenarnya kalau ikut aturan perdata, yaitu ini sebenarnya apa istilahnya? Tunggu dulu, selesai dulu baru bisa ada satu perkara. Ini pengadilan terima yang mana perkara substansinya, pokok perkaranya masih yang sama. Jadi perkara ini sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Apakah ini saya menceritakan seluruhnya kepada Pak Hendrikus jawab? Karena kalau kita lihat dari tahun 61 ada perkara sebelum NTT terbentuk, itu pengadilan tinggi pengadilan tinggi itu ada di Sunda Kecil di Singaraja. Itu NTT belum ada. Nah, kalau mungkin lagi perkara-perkara yang sekarang, Pak Hendrikus harus tahu di mana mutatis dan mutandis. Hal-hal yang lama dan hal yang sekarang dia tahu atau tidak. Bukan saja itu, setelah Pak Hendrikus meninggal 2016, tiba-tiba 2018 muncul orang yang bernama Peter Konai. Setelah perkara 3 ini tadi selesai, di 2018 Peter Konai menggugat kita khusus ahli waris dari Esau Konai, ahli waris pengganti kita 11 orang itu digugat. Pak Hendrikus meninggal dari kita 10 yang maju untuk mediasi dengan Pikonai dan kita menolak karena dia sebagai penggugat kita tolak damai. Maka perkara berjalan, keluarlah ini putusan. Pak membaca pasal 1021 di mana seseorang mengurus harta warisan baik dikuasakan atau tidak dikuasakan, maka dibebaskan kepada warisan itu sendiri. Saya jual, saya perkara dan hasilnya ini. Yang tadinya 200 juta yang dikasih kembali ke Suwiko, buat apa itu uang selalu? Pernah kau perkara dan menghasilkan putusan?
Jadi jangan kita perkara senang-senang. Lihat Nixon itu jual habis tanah, masuk keluar di kelab malam, hampir semua di mana dia ada. Habis itu sekarang di mana? Menghilang, muncul lagi ada ini. Ini saya punya putusan pidana ada 3. Nixon ini anak dari Juliana menjual tanah dan menguasai objek, kita lapor penyerobotan. Ini sesuai pasal 385. Memasuki perkarangan menguasai objek tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah, maka dikenakan putusan dipilih dengan hukum gantung 3 bulan, hukum kurungan badan 15 hari. Dalam waktu 3 bulan apabila masih mengulang perbuatan maka dipanggil dan ditahan. Itu satu. Yang kedua, Jan Hosias ini kakak kandung dari Nixon ini. Waktu Pak Ferdinand Kunai, kakak kandung saya, setelah Pak Mingus meninggal, beliau yang menguasai objek secara tongkat komando, beliau yang mengurus itu warisan. Walau pasalnya ini kasih keluar, menjual ke salah seorang, marganya saya lupa nama, dan dibongkar oleh Jan Hosias ini bahwa permen-permen bongkar bikin rusak. Maka Pak Ferdinand melapor ke Polda pengerusakan. Ini dihukum berapa tanah per 1 tahun. Pengerusakan 170. Lah, kau ini yang nasional itu beta pembawa punya saudara kandung. Itu anaknya tadi. Karena mama tua itu Konai, suaminya ini secara patrilinear. Kau ditanya kau membawa pusaka, kalau dia suku dari mana? Apakah dia datang ke Kupang sini bawa tanah? Hah? Ya tuh, itu 2. Tadi Nixon sekarang Janus sendiri. Yang ketiga, Yuliana ini sendiri menjual tanah kepada orang nama Rudi Basuki. Maka Rudi Basuki ini mendapatkan pelepasan hak dari Yuliana. Sedangkan dalam perkara yang tadi di tahun 2012, Yuliana ini sebagai penggugat nomor 1 kalau tidak salah, penggugat nomor 1 dan kalah perkara. Tahun 2017 dua Basuki Basuki dan Rudi Basuki bangun rumah. Saya bawa turun masa saya bongkar, pukul rusak. Maka laporan Rudi Basuki di Polresta kita jadi tersangka karena kasus pengerusakan. Begitu dijadikan tersangka saya pra-peradilan. Saya pra-peradilan dari putusan pra-peradilan di mana yang kita beberapa orang dikatakan sebagai tersangka dengan pengerusakan karena adanya perkara perdata Yuliana yang menjual ke Rudi Basuki, ya toh, maka pra-peradilan saya menang. Tersangka di apa nama? Dicabut. Membatalkan. Nah, itu pun saya dan Pak Siskowesi menghadap ke pengadilan dalam perkara pra-peradilan dengan menghadirkan saksi ahli pertanahan, yaitu Pak Saryono Yohanes. Beliau menjelaskan bahwa kalau orang yang kalah perkara tidak bisa menggunakan pelepasan hak, dan kalaupun ada, maka pelepasan hak itu dinyatakan cacat hukum, cacat formil. Itu kalau dilakukan pidana, apalagi sama dan luratur pelepasan, semua bisa tertarik. Cuma saya berpikir, kalau ibarat burung ya, kita kan makan burung kecil-kecil, burung pipit, kita anggap ini burung lapar, siram jagung ke barat sudah makan. Ya, tapi kita lupa kalau masih ada burung-burung besar yang lapar juga yang kita tahu. Ngapain saya urus saya hal-hal kecil begini, masih ada besar yang saya urus, yang menguntungkan saya, bukan saya dulu bicara begini, saya dapat apa? Jadi kalau mau jadi ahli waris, ya, pertahankan warisan, berjuang, bukan hanya duduk tangangan
orang lain perkara, datang perkara juga, kau maju dan kau juga, kau punya. Di mana kau bernama dalam perkara? Dia saya lanjutkan. Perkara 78 oleh Titonai, substansinya beliau ini sebenarnya pihak tereksekusi beliau. Waktu Pak Minus meninggal baru dia maju dengan beralasan dia menolak eksekusi di tahun 97. Nah, berita tereksekusi ini berita tereksekusi. Om Sisko baca sebentar. Ini di mana pihak-pihak yang tereksekusi atau yang sudah mendapatkan tanda dari Titonai harus ada pendekatan dengan Esotonai pemohon eksekusi. Apabila tidak atau tidak punya etikat baik, maka akan ditindak dengan eksekusi lanjutan jika ada permohonan dari Esotonai. Sekarang Esotonai sudah meninggal, ya toh tidak ada lagi. Sekarang kita harus mengganti. Maka secara keperdataan, ya, di mana akte penting yang merupakan akte pendadi, ini perjanjian antara pengadilan dengan kita bahwa dapat ditindaklanjuti dengan eksekusi lanjutan. Kita tahu bahwa eksekusi tidak bisa dieksekusi 2 kali, ya toh? Maka tindakan eksekusi lanjutan dengan quid for barbacoa. Jadi jangan berpikir eksekusi sudah selesai. Kapan saja saya mau bongkar, saya akan memohon ke pengadilan. Perdata turun-temurun dan tidak akan habis. Jadi putusan yang nomor 78 ini dikuatkan dengan putusan nomor 70 Pengadilan Tinggi Kupang. Setelah Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan Titonai kalah atau menguatkan amar putusan dari perkara nomor 78, Titonai masih upaya hukum kasasi. Dengan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung atau judis fakti, judis juris menguatkan putusan judis fakti PT dan PN. Maka beliau juga belum puas, beliau lanjut ke PK, Peradilan Ulama Konstitusional, di mana peninjauan kembali juga menguatkan putusan judis juris dan judis fakti. Ya, perkara ini inkrah sudah ada putusan perkara dan ini di tahun 2021, itu baru 2 tahun kemarin ini putusan. Kalau seandainya pengadilan masih menyatakan bahwa Elizabeth Tonai adalah ahli waris atau Erwin adalah ahli waris, berarti perkara ini harus NO dong. Iya kan? Karena adanya perkara nomor 20 dan 157 itu, makanya bukan pengadilan kesampingkan mereka, tapi mereka tidak masuk ke dalam warisan ini. Maka perkara ini kita perkara membela dan mempertahankan beliau sendiri. Kalau dia harus NO, ya toh, pastinya ada program litis konsorsium yang masih mengandung error impersonal sehingga mungkin kurang pihak, batas tidak jelas dan lain-lain. Pasti di mana Elizabeth dinyatakan bukan ahli waris sehingga dia tidak perlu masuk dalam perkara. Dan kalau Pak Idris mau bicara sekarang secara keperdataan mutatis mutandis tadi, ada putusan terbaru, putusan terakhir yang dipakai, ya, bukan laporan, bukan pengaduan. Kau mau menghadap sampai Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, Menteri ATR, Satgas soal mafia tanah, tidak merubah isi putusan. Kalau mau membatalkan putusan, silakan ajukan gugatan, datang ke Pengadilan Negeri Kupang. Pengadilan terbuka untuk umum. Silakan ajukan, saya tunggu relasi panggilan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk saya jawab kamu. Jadi perkara ini bukan datang kok lu hanya omong-omong. Ada biaya perkara, kau dapat pakai duit, kalah juga nanti nyatakan kau kalah perkara, kau bayar berapa.
Putusan terakhir di tahun berapa? Putusan terakhir tanggal 6 Desember tahun 2021 PK. Nah, jadi dasar dari itu karena saya masih terganggu dengan adanya gugatan secara tiba-tiba dari orang yang tereksekusi. Kalau istilah pidana eksekusi tembak mati, lu kan mungkin bangun lagi, mati terus semua. Ini soal eksekusi, dia masih gugat perdata. Maka dalam putusan ini pengadilan atau hakim menyatakan eksekusi telah sah dan berharga. Dari tingkat pengadilan negeri Kupang, PT, Yudek Bakti, Yudek Syuri sampai PK, apa putusannya yang sama? Bahwa eksekusi telah sah dan berharga. Maka setelah itu saya lapor dia pidana, penyerobotan, mafia tanah. Begitu ada putusan, dia telah terlibat dalam mafia tanah dan dihukum 6 bulan penjara karena umurnya sudah 75 tahun. 1 minggu kemudian dia meninggal, mungkin stres. Dan sesuai pasal 55 turut serta ada 1 orang lagi yang dia kasih kuasa untuk menjual tanah, namanya Elimer Sutari. Sekarang ada di penjara. Saya jadi saksi di pengadilan. Saya yang menyatakan orang ini mafia. Maka sekarang ada di penjara, Pak. Masuk 3 tahun dalam satu perkara, yang 1 perkara lagi masuknya 1,5 tahun. Dia baru jalan 1 tahun, dia masih 3,5 tahun. Jadi kalau bicara soal mafia tanah, Pak Idris Jawa baru kaget pada tanya Menteri ATR Satgas Mafia Tanah. Saya sudah bongkar kasus mafia tanah di Kupang dan terbukti 1 meninggal dunia, 1 di penjara sampai sekarang. Itu saya telepon Pak. Jadi bukan omong-omong saja. Jadi yang mana saya sudah menjelaskan soal perkara-perkara yang lain, soal legalitas saya ya. Jadi saya bertindak di sini, saya bicara di sini mewakili saudara saya, saudara kandung atau anggota dari Supenai berdasarkan surat kuasa. Ini ada surat kuasa nomor 509 yang mana kita 9 orang anak dari Supenai memberikan kuasa kepada Ferdinand Konai untuk mengurus objek ini. Berarti ini sesuai dengan legalitas untuk pengurusan objek dan wilayah dan pagar panjang. Ada surat kuasa yang terbentuk berdasarkan surat ahli waris dari Pengadilan Negeri Kupang. Jadi kalau mau bicara legalitas, itu harus ada seperti ini surat waris. Saya mau tanya, Elizabeth datang ke Hendrikus Jawa itu bawa surat dari pengadilan tidak? Bapak, mungkin beta bisa bisa pegang yang itu ahli waris. Ya. Beta bisa Ya. supaya apakah nama itu ada di dalam biar semua orang lihat tuh. Ya. Ada yang pertama ada 11 ya Bapak. Ya. Yang di bawahnya ada 10 orang. Ya. Ya, 10 orang. Jadi untuk pengurusan satu objek itu harus ada punya landasan hukum, surat kuasa dulu berdasarkan surat hak waris dari pengadilan Kupang atau pengadilan setempat, tergantung objeknya di mana. Nah, kenapa saya katakan tergantung objeknya di mana? Pada tahun 2021 muncul perkara baru setelah inkrah yang PK tadi, muncul perkara baru. Salah satu ahli waris pengganti dari Agustina Konai namanya Salim Mansur Sita, dia menggugat Markus Konai. Markus Konai ini adalah anak kandung dari Bersolgas Konai atau kakak kandung saya Muhammad, bahwa ada pencabutan penetapan waris di Pengadilan Negeri
KEPA pada tanggal 17 November tahun 97, di mana penetapan warisan sebelumnya nomor 02 tanggal 16 Maret tahun 93 itu 5 ahli waris memberikan kuasa kepada bapak saya Esok Tonai untuk mengurusi segala macam jenis perkara sampai dengan eksekusi. Nah, karena eksekusi 2 kali sesuai dengan penetapan waris atau surat kuasa itu ke Esok Tonai, maka 2 kali eksekusi tanah pada tahun 96 dan 97 pengadilan menyerahkan objek eksekusi itu kepada Esok Tonai. Mungkin Om Sisko bisa baca. Sudah baca. Bahwa selanjutnya lokasi tanah pada panjang yang diserahkan adalah tanah kosong menurut keadaan pada saat diserahkan kepada Esok Tonai. Waris yang sah berdasarkan keputusan perkara perdata nomor 65 garing TDT garing G garing 93 garing Kupang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi setelah eksekusi, pengadilan negeri menyerahkan objek ini kepada Esok Tonai, saya pembapak sebagai pemohon eksekusi berdasarkan putusan 65 tanggal 20 November tahun 93. Di tahun 97 eksekusi lagi 1 objek di Pagar Panjang. Jadi tahun 96 eksekusi 3 nominal, 97 eksekusi di Pagar Panjang. Sama bunyinya juga sama. Pengadilan menyerahkan objek tersebut kepada Esok Tonai berdasarkan putusan nomor 65. Nah, mungkin ada rasa kurang hati karena ternyata dari surat kuasa dari Esok Tonai, pengadilan negeri Kupang menyerahkan objek ini kepada Esok Tonai, maka eksekusi 8 September tahun 97 terhitung 2 bulan kira-kira di tanggal 17 November tahun 97 Markus Tonai mencabut penetapan waris yang diberikan kepada Esok Tonai untuk eksekusi objek ini di pengadilan negeri KEPA, karena waktu itu penetapan itu dibuat di pengadilan negeri KEPA di mana mereka tinggal di sana. Jadi pembuatan penetapan waris itu di pengadilan negeri KEPA. Maka muncul perkara nomor 18 ini tahun 2001 dengan substansinya si Salim Mansur-Sita penggugat dengan tergugat Markus Tonai menyatakan bahwa apa yang dibuat oleh Markus Tonai 17 November tahun 97 itu dengan mencabut penetapan nomor 02 16 November tahun 93 merugikan dirinya, maka hak warisnya hilang. Nah, dalam perkara ini kita intervensi melalui proses komisi. Kita hadirkan saksi ahli perdata Pak Husi, di mana Pak Husi menjelaskan bahwa penetapan yang dicabut 17 November tahun 97 sudah mau berjalan ke 30 tahun, berarti daluarsa sudah dicabut, tidak bisa dihidupkan kembali, maka penetapan ini tidak berlaku lagi. Ini penetapan nomor 17. Kalau mau baca, silakan baca atau foto rekan-rekan di situ supaya tahu bahwa penetapan 02 yang digunakan Elizabeth untuk menghadapi Putri tidak berlaku lagi. Jadi kalau beliau masih bawa-bawa itu sama dengan ada jalan bawa pidana dari belakang di jalan tahu. Nah, ini menggunakan barang yang semati. Kalau bisa baca supaya bisa. Dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon menyatakan hukum bahwa penetapan 02 garing TDP garing P garing 93 garing KEPA tanggal 16 Maret 93 dan surat kuasa nomor 9 garing surat kuasa garing 93 garing KEPA tanggal 19 April 93 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menetapkan Markus Tonai anak laki-laki dalam nomor 1 Petrus Tonai berhak bertindak sebagai juru kuasa sesuai surat kuasa nomor 47 tahun 97 tanggal 24 April tahun 97. Tetapkan biaya ganti pulang pergi kepada pemohon.
Nah, jadi karena ada pencabutan waris, maka sesuai pasal 1058, coba baca baik-baik, di mana seseorang yang mencabut penetapan waris dengan sendirinya dia telah menolak warisan, baik harta gunung gini maupun harta warisan. Gunung gini saja ditolak, apalagi warisan, maka hilang haknya. Jadi ada banyak celah, bukan tadi soal tidak mengarah ke pengadilan lalu dia punya hak hilang. Ada gugatan perdata menuntut warisan, sedangkan tidak pernah urus, tidak pernah mengarah ke pengadilan, tapi menuntut melebihi dari apa yang dia katakan oleh PDT. Sekarang PDT menuntut BPN, Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, bahwa warisan itu belum dibagi. Apakah itu kewenangan BPN membagi orang warisan? Ini tolong kalau setelah bicara pakai akal sehat, ya. Kita sama-sama bicara hukum. Saya sudah banyak bicara saja, mau dari pro justisia sampai dengan hal-hal asas perdata saya sudah kasih tahu ke teman-teman wartawan. Kita sama-sama menghukum. Saya menghukum, Pak Idris Kusajau juga menghukum. Tapi saya kasih tahu, saya belum pernah dihukum. Kalau Pak Idris pernah sejarah, iya, saya bisa buktikan itu. Pak Temi, mohon maaf saya potong. Ini tadi ahli itu Pak Husni Kusuma, ahli Fakultas Hukum. Ya, Nanti biar kita konfirmasi sama Pak Husni tentang itu. siap. Ya. Nomor telepon juga ada di sini, bisa untuk menghubungi beliau. Dari termasuk dari Sutaya berbicara, saya lapor pemalsuan identitas, beliau berbicara, tapi laporan saya sebelum dia masuk penjara sudah berjalan di Polda, dan akhirnya tahap 1 itu kurang lebih 3 minggu yang lalu, jaksa ke-19 dengan petunjuk minta saksi ahli perdata soal ada surat kuasa dari Pituna yang meninggal kepada Elimelek supaya untuk menjual, menjaga, mediasi dengan segala macam orang yang sudah ada di atas objek tanah ini. Maka dari itu surat kuasa itu dari Polda atau penyidik meminta saksi ahli. Paus ini juga yang maju. Beliau menjelaskan soal keabsahan daripada surat kuasa di mana Pituna sebagai seorang persekusi tidak bisa memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual atau menjaga objek tersebut. Jadi kalau tanya ke beliau paham soal kita memperkara. Mungkin ini sebelum ke pertanyaan ya, kita mau penegasan dulu apa. Ini karena masalah tanah Konai ini kan implikasinya pada masyarakat. Banyak masyarakat yang sudah membeli, ada entah mau beli dari mana kita tidak tahu. Tapi kan mereka sekarang was-was, tidak tahu kebenaran, tidak tahu, mungkin ada himbauan atau apa begitu. Nah, jadi tadi saya katakan dengan adanya tuduhan gratifikasi atau pemberian tanah dari saya Partai Tunai kepada Kabid Propam, saya menyatakan itu tidak benar. Ya, karena saya tidak punya kewenangan mengeluarkan pelepasan hak, dan barang ini bukan saya punya, barang ini keluarga punya, kita kekali punya. Ya, apabila saya kasih betul juga, saya ada konfirmasi persetujuan dari saudara yang lain. Jadi apa yang telah dikatakan oleh Pak Idris Jawel tidak benar. Kalau mau tahu kebenaran, ya toh, barometer tanah ini tanya ke BPN. Karena Badan Pertanahan Kota Kupang bisa mengeluarkan satu sertifikat berdasarkan wakaf atau putusan-putusan pengadilan yang telah diuji atau melalui verifikasi pengadilan, sehingga yang ada di lokasi baik dalam Mina dan Pagar Panjang terkecuali yang dapat dari Pitunai atau Samadana Polo atau orang lain atau Pemka, ya itu mungkin dia tidak mau tahu
atau dia mau berdekatan dengan kita terserah, karena pada tentu ketemu. Kemarin saya sempat melihat di salah satu medsos ada yang muncul namanya Melchior Medboki, datang juga ke LP23. Jadi ini sebenarnya ada persekongkolan terselubung, di mana Elizabeth Konai, Mio Konai itu sudah buntu, tidak ada jalan keluar, sudah tidak punya daya upaya soal perdata, sehingga mulai semperangan datang ke Melchior Medboki meminta agar kalau Melchior Medboki pernah diancam atau kekerasan terhadap dirinya oleh preman-preman yang disuruh oleh keluarga Konai, maka segera membuat pengaduan ke LP23. Dan dia datang Melchior Medboki. Dia menyatakan bahwa pengurus Konai juga di tahun 2020 turut intimidasi dia, melakukan kekerasan. Martin Konai saya juga pun begitu. Saya mau tanya dia, dari kapan saya muncul di konfirmasi itu? Dan Pak Minggu juga sudah meninggal. Dan orang-orang ini adalah antek-antek dari Bitcoin, karena dia berita dari Bitcoin dan sampai sekarang hanya rehabilitasi, tidak ada PH, tidak ada perusahaan. Bagaimana bisa Elizabeth Konai tanpa sepikir dia atau hanya meraba-raba datang mencari orang ini untuk lawan balik kita? Maka saya kasih tahu, kalau saya mau gratifikasi juga mau apa? Saya mau bagi-bagi tanah ke orang-orang, mau apa kau? Barang saya punya kok, saya urusan. Lihat baik-baik bermasalah, saya berikan dengan ada ganti rugi jual beli, atau saya berikan dengan coba-coba atau juga. Jadi bicara, kalau tidak tahu perkara, belajar dulu. Karena status daripada Elizabeth itu secara keperdataan, putusan demi putusan yang telah memutuskan putusan yang belum tetap atau inkrah telah nebis idem. Asas nebis idem ya, yang telah melampaui asas litis finire opportunity. Suatu perkara harus ada akhirnya. Dan nyatanya inkrah litis finire opportunity, di mana suatu waktu hakim telah memutuskan suatu perkara, maka tidak dapat diperkirakan kembali yang dua kembali. Ya, jadi kausi itu cuma tuh, itu cuma buah. Tapi kalau untuk perkara, saya membuka diri karena pengadilan negeri terbuka untuk umum. Silakan gugat tadi. Kalau mau apa, menyatakan diri sebagai ahli waris, silakan. Pak Francisco, mungkin terkait yang tadi kan Pak Martin sudah jelaskan beserta dengan data-data yang valid dari putusan-putusan itu. Jadi terkait dengan soal gratifikasi itu, apakah benar ada gratifikasi itu mungkin lebih tegas lagi disampaikan oleh Pak Martin. Kemudian yang kedua, itu tudingan itu ada berapa hektar katanya untuk gratifikasi. Kemudian yang lahan milik Konai sendiri di Pagar Panjang dan Danau Ina itu mungkin luasannya. Baik. Jadi kalau Pak Kabid Propam sesuai yang saya dengar melalui medsos dari suaranya atau mulutnya Pak Edi Kusjawa sendiri, bahwa objeknya Pak Kabid Propam itu sudah dibangun homestay. Ya, kalau luasannya saya tidak terlalu tahu, tapi di situ pemukiman. Jadi tanah di situ paling banyak itu 400 meter. Mungkin juga bisa berpuluh-puluh ke 3 meter. Saya kurang tahu. Tapi kalau mau tahu persis, nanti setelah saya buat laporan balik ke Polda tentang fitnah atau pencemaran nama baik, baru saya minta restorasi justice atau konfrontir atau pengadilan lewat laporan polisi itu, polisi tolong panggil BPN, di mana wakahnya nomor berapa atas nama Pak Doni Informasi atau Kabid Propam, sertifikat SHM yang nomor berapa, supaya bawa wakahnya ke Polda untuk diperiksa tahun berapa. Karena saya baru bisa duduk bicara di sini pada tahun 2016 kan setelah Pak Minus meninggal. Jadi ibarat MotoGP, Mercury itu tidak bisa naik podium kalau
si Mercedes tidak meninggal. Ini Pak Minggu Sunnah meninggal baru saya bisa naik podium, bisa duduk begitu. Ya kita lucu-lucu saja terpegang. Kalau saya perkara di tanah, perkara pidana, perkara berdarah-darah. Dan saya ingatkan baik-baik. Kalau Elizabeth menyatakan bagian di bawah tanah luas, teman-teman dan pikat itu jam 3 malam, 3 subuh di bawah tanah, 1 meter bawah ukur jam 3 subuh masih bisa sampai. Besok subuh nah berapa banyak objek pejabat-pejabat besar terbukti terpondasi dan sekarang betul-betul pada dihukum. Ini teleponai Pak. Mungkin dari Pak Francisco mungkin ada langkah hukum yang akan diambil mewakili klien. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ini bagi saya jangan terbalik. Jadi saya membaginya ada 4 hal. Yang pertama, karena perkara keluarga punai ini terus inkrah tuntas tas. Yang kedua, terkait dengan laporan dari Sabit Tunai yang diwakili oleh Parangtritis Jawa, mau dia dumas sampai manapun, sampai siapapun, kepada lembaga apapun, tidak akan menghasilkan hasil apa-apa selain hanya sensasi dari berita berdasarkan asumsi dan khayalan Hendrikus Jawa. Clear? Kenapa saya bicara begini? Kita bicara berdasarkan data. Data ini putusan pengadilan, putusan baik perdata, pidana, PT UN, banyak. Sedangkan kalau Pak Hendrikus hanya datang mengadu, Pak saya juga begini, punya persoalan. Dari sini mulailah dia pakai. Bahkan data yang dia pakai, saya dapat suratnya, hanya berdasarkan laporan di medsos. Sedikit sekali saja. Kenapa saya bilang segini? Berdasarkan fakta dan data mendekati kebenaran, ya kan? Iya. Kalau hanya asumsi, makanya saya bilang kurang. Setelah ini Pak Hendrikus, saran saya, dumas lagi, dumas terus, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dumas sudah merubah apapun. Ini harga yang tadi data yang disampaikan, orang dumas lembaga instansi negara manapun diterima. Setelah diterima disampaikan bahwa pengaduan saudara telah kami terima. Kalau yang benar, hasil pengaduan saudara adalah terbukti benar atau salah. Kalau hanya diterima, siapa aja bebas, boleh, silakan. Sampai kapan pun nggak akan berubah. Tetapi misalnya ini urusan perdata, urusan pidana. Dia lapor ke KPK, ke Presiden, Menko Polhukam, ke BPN, ke Ombudsman. Hubungannya apa? Tidak akan merubah apapun. Bahkan saya lebih senang, silahkan dia lapor terus, hasilnya begitu, dia tipu terus. Tidak akan merubah apa-apa, putusan sudah banyak. Yang ketiga, ini yang penting. Perkara ini bukan hanya satu dengan Elizabeth Tunai. Tadi Pak Martin atau Pak Teni sudah menjelaskan. Satu, mulai dari perkara dengan P. Tunai. Perkara nomor 78 2018 PNPT Kasasi PT Inkrah. Sebelumnya ada proses eksekusi di tahun 96 dan tahun 97. Yang kedua, perkara dengan keluarga Kolor dan Samadara. Bermula di tahun 93 dari keluarga Tunai 6, kemudian dilanjutkan di tahun 2005. Menang lagi, dan selanjutnya anak-anak dari ahli waris Kolor dan Samadara ini menggugat di tahun 2021. Setelah itu kuasa hukumnya kaget. Pada saat saya memberikan data, kamu udah kalah 2 kali di salah satu pengacara terkenal, dan yang kali dia kamu kalah dari saya. Bahasanya itu cabut gugatan, hilang sampai hari ini. Kolor Samadara, P. Tunai sudah, Kolor Samadara sudah. Yang ketiga dari keluarga ini sendiri. Tadi Pak Teni jelaskan cukup banyak. Perkara ini secara internal keluarga itu di 2015 berakhir.
Dengan adanya putusan perkara nomor 20 tahun 2015 dilanjutkan dengan 160 Pengadilan Tinggi Kupang. Menarik kalau kita baca di dalam pertimbangan hukum, baik putusan nomor 20 maupun putusan 160 menarik, karena dari penggugat termasuk Elizabeth Kunai dengan keluarga yang lain, ini ada dua hal mereka meminta ke pengadilan. Yang pertama, mereka meminta kalau bisa mereka juga sebagai ahli waris. Yang kedua, kalau ahli waris baru bisa dapat tanah. Nah, ini menarik. Ada ini salah satu yang mungkin di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kupang. Di situ majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengatakan tidak relevan lagi untuk menyatakan terkait dengan ahli waris karena yang pokok sengketanya itu adalah tanah. Ini pertimbangan hukum dari majelis hakim tinggi. Mereka tidak puas. Kemudian ada perkara yang tadi 157 kalah lagi. Setelah ini reda, kemudian mereka lanjut lagi di mana? Ke Pengadilan Negeri Kepa, perkara nomor 18 tahun 2021 dan juga perkara di Pengadilan Tinggi nomor 88 kalah lagi. Ini orang yang lain lagi nih, masih internal keluarga, yang lain berperkara kalah lagi. Kalau pidana saya tidak masuk karena beliau tadi sudah menjelaskan lebih jauh dan banyak yang berakhir di kuburan. Sehingga yang terakhir, ini yang penting terkait penjualan tanah. Karena kita akui bahwa masyarakat di Kota Kupang khususnya itu sudah banyak yang menempati objek. Konsekuensinya apa? Dari penjualan tanah ini ada dua. Tanah yang bersertifikat dengan tanah yang belum bersertifikat. Ini yang bisa saya jelaskan. Kalau tanah yang belum bersertifikat, maka itu dia dimulai dari namanya kwitansi jual beli. Para pihak sepakat harga, luas, lokasi, ada kwitansi. Setelah kwitansi ada, kemudian ditingkatkan dengan surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh lurah dan camat setempat dan juga diketuai oleh Kasipen dari kantor kecamatan. Setelah ada surat pelepasan hak, baru selanjutnya ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Itu prosedurnya. Dan selain dari keluarga yang ada ahli waris dari Pak Esau, Pak Mingus, dan Pak Teni dan Pak Suringan Kunai tidak akan dapat. Itu penting. Lalu yang berikut, kalau tanah yang sudah bersertifikat, tanah yang sudah bersertifikat itu langsung akta jual beli di notaris. Bedanya di situ. Ada tanah yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat. Lalu ada lagi kurang lebih kalau tidak salah 117 ya, sertifikat. Ada sudah 117 sertifikat yang dibatalkan baik dari BPN Kota Kupang maupun dari Kanwil Provinsi NTT BPN Kanwil. Di situ sudah jelas. Banyak lagi. Jadi yang pegang sertifikat belum tentu itu tanah kamu karena sudah tereksekusi di tahun 96 dan 97. Kita kembali ke belakang. Hanya karena cakupannya terlalu luas, pada waktu kan masih kosong. Dan keluarga ini juga dari tahun 93 sampai tahun 2023 ini menghadapi perkara yang begitu banyak. Bahkan ada beberapa perkara dari Dr. Nale dan teman-temannya juga kalah. Banyak sekali. Sehingga bukan hanya satu seperti yang beliau katakan, tanah ini putusan demi putusan harus memahami secara utuh. Yang saya sesali, mohon maaf ya Pak Ibu ya, saya sadari ya, Anda bukan saja menipu, mantan napi, ya tukang tipu juga, ya memang jadi tidak paham. Belajarlah, belajar. Setahu saya juga hampir SH, tapi dikeluarkan drop out. Belajar. Sehingga ngomongnya itu jangan kepala, kaki, badan itu terbolak-balik. Jangan, belajar. Minta maaf, saya hanya expert di perdata, saya fokus. Sehingga saya bisa mengatakan ini prosesnya panjang. Putusan demi putusan ini kita hafal. Kalau hanya bicara asumsi kayaan kamu, asumsi kamu karang-karang sendiri, hanya mengandalkan dumas, foto-foto, nggak akan ada hasil, bos. Buktikan seperti Pak Teni bilang, ada nggak hasil putusan? Terakhir, Ibu Elizabeth, kalau laporan terkait dengan dumas yang sekarang dia keliling roadshow ke Jakarta,
itu terkait dengan kinerja dari penyidik Polda NTT yang menghentikan laporan polisi dia, sehingga bukan terkait dengan tanah warisan, beda. Clear ya? Dia lapor Pak Teni ini serobot tanah atau jual-jual tanah. Kemudian berdasarkan data putusan penyidik katakan tidak cukup bukti. Harusnya bukan Dumas, Enrikus, saya ajar nih, gratis loh, biasa bayar. Pergi pra peradilan bahwa proses penghentian penyidikan laporan itu tidak sah. Kalau lu Dumas itu hanya secara etik, apakah penyidik yang menangani itu sudah sesuai dengan aturan atau belum? Ya kan? Kalaupun benar tidaknya, apakah akan menghilangkan tanah atau mendapat hak tanah? Tidak bisa. Ini clear di sini. Ini yang saya harus jelaskan, makanya saya pakai baju ini. Nah, jangan putar balik. Belajar. Saya juga masih belajar, tapi ngomongnya terarah berdasarkan data dan dokumen. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Tadi terkait dengan tadi Pak Martin sempat singgung soal ada mau laporan pidana soal pemfitnahan. Oh ya, terima kasih. Ini penting begini, saya jelaskan. Kebetulan dalam kapasitas ini menjadi materi dan teman-teman media, saya keluar sedikit. Saya juga sebagai kuasa hukum dari Pak Domi yang sekarang Kabid Propam ini. Laporannya ini Pak Enrikus terang baik-baik. Yang dia pengaduan di mana-mana. Ada kasus, ini saya terlalu sedikit. Kasus pembunuhan Elkanakonis di tahun 2013. Waktu itu Pak Domi Kapolres Kabupaten Kupang di 2013. Kemudian dari laporan itu sudah ada data, labjur dan seterusnya bahwa memang tidak bisa ditemukan pembunuhnya. Lalu Pak Enrikus dengan semangat gegap gempita langsung menyatakan Pak Domi terlibat di dalam. Tidak ada pelaku di situ. Meninggal kami turut prihatin. Tapi ini kan fakta yang ada. Ada pemeriksaan hasil dokter, ada saksi-saksi yang melihat. Semuanya lengkap, bisa ditanyakan. Kemudian dengan di sekitar bulan Juli 2023 kami sudah buat laporan polisi, kemungkinan besar sudah naik ke penyidikan dan ada penetapan tersangka. Tunggu panggilan. Itu nanti baru kita ketemu lagi. Yang kedua, ini penting. Bagaimana spot yang di 2013 dia kaitkan dengan di 2023? Pak Domi pada waktu itu bukan Kabid Propam. Harusnya lu sampaikan sebagai Kapolres Kupang, bukan Kabid Propam. Itu udah jelas fitnah. Baru setahun belakangan inilah lu kait-kaitkan terkait gratifikasi. Yang data yang saya dapat, beliau beli secara sah, ini tadi saya tambahkan sedikit, di tahun 2013. Sehingga 10 tahun kemudian, baru Pak Enrikus yang tadi, semangat sekali dia bilang di sini, ini keliru. Buat data, asumsi itu pikirlah kapan orang ini menjabat, peristiwanya di tahun berapa. Jangan asal mau cari sensasi, tapi tidak ada prestasi. Makanya saya bilang, satu, dia bukan sarjana hukum, wajar. Yang kedua, mantan napi. Ya ini kan tipu-tipu nih. Tipu-tipu aja kalau bicara ini data nih. Lengkap di sini. Makanya saya konsisten ya. Baju saya tetap 3. Belajar. Kalau sudah tahu gitu, jangan keluar lagi di medsos. Contoh, ada laporan yang dipanggil oleh Mabes Polri. Saya diperiksa. Saya sudah diperiksa di Polda. Saya bawa dokumen. Kaget. Tuh. Tidak sesuai ya benar lah, data semua saya bawa setebal ini, saya jelaskan ke penyidik. Lalu teman-teman yang dia fitnah semua juga jelaskan. Kagetlah dia. Begitu nanti laporan dihentikan bilang ada permainan. Bukan permainan, tapi data yang bicara. Sikit-sikit bermain. Apa yang bermain? Lalu dia pergi ke sana. Ini hanya etik penyidik. Tidak akan menghilangkan hak keperdataan, kepemilikan tanah. Apakah? Oke lah, misalnya penyidik ini keliru misalnya. Apakah tiba-tiba tanahnya dari Elizabeth? Tidak. Sudah diuji oleh putusan, sudah dijelaskan oleh ahli yang tadi Pak Teni sudah jelaskan panjang lebar. Jadi satu permintaan saya ke Pak Enrikus, bertobat. Bertobat. Jangan tipu-tipu dengan Pak Dumas. You nggak ada hak imunitas, saya ada hak imunitas. Saya bicara begini berdasarkan data. Lu bicara datanya di mana? Begitu kita ada laporan balik dari keluarga Kunai, saya dikriminalisasi, saya aktivis LSM dikriminalisasi. Lu gila ya? Bicara data dong.
sepantasnya, seporsinya. Kenapa saya bicara, mohon maaf hari ini agak sedikit keras, karena memang ini udah keterlaluan. Apa yang dia mau cari? Pengacara dari Jakarta tanya Pak Kenny, mulai mengaku dari Polres Samadara itu, mereka pakai jas, yang itu kan hanya pakai baju kaos, pakai baju kemeja lah. Ini pakai jas, disotis konferensi pers, per media dibagi 15 juta. Apa? Mundur. Bukannya Hotman Paris, Kopi Joni, kabur. Udah jelas bisa di searching di Google. Instagram saya masih ada, cek. Facebook saya ada, cek datanya. Jejak digital. Sehingga harapan saya, Pak Hendrikus, hentikan. Nanti begitu ada laporan polisi, kamu dapat LP berjamaah, kamu tidak bisa membuktikan apa-apa. Contoh terakhir dari saya, dia katakan bahwa dia mempunyai rekaman bahwa keterlibatan Pak Domi ini ada dari polisi yang bernama Made dengan polisi-polisi lain yang dia rahasiakan. Pada saat kita membuat laporan polisi, kan orang ini akan dipanggil. Benar tidak orang kasih informasi ke Pak Hendrikus? Kalau memang tidak benar, terus bagaimana Hendrikus bisa katakan demikian? Pak Domi anak keluarga, ada jabatan di sini. Itu yang kita jaga. Bicara dijaga, ditata, dan diatur. Tetapi kalau untuk orang yang bukan sarjana hukum, mantan napi dan tukang tipu, kita harus apa adanya. Saya bicara begini karena memang faktanya demikian. Terima kasih. Dari keluarga Konai ada melaporkan Ini kejadian. Ya, jadi saya rencana kalau sebentar mau saya hari ini sebenarnya ada kesibukan yang tadi saya bilang. Saya berwaktu di sini. Kalau memang sebentar nanti saya tidak ada kegiatan lain, saya langsung ke SPKT Polda untuk membuat laporan fitnah atau pencemaran nama baik. Saya minta restorasi justice untuk polisi panggil BPN dan panggil Hendrikus Jawa. Dia harus bisa tunjukkan mana bukti saya menyerahkan objek atau ada gratifikasi dari memberikan tanah dari saya kepada Pak Hendrikus. Nah, jadi saya lihat ini Pak Hendrikus ini ibarat ya hendak menangkap seekor tikus, namun ingin membakar satu lumbung yang besar. Terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit. Kalau sudah sibuk, ini menyangkut tanah, ini menyangkut postingan juga, postingan beta di Kotong punya wawancara pertama. Jadi beta terima telepon, beta sudah saya sebut nama, beta terima telepon dari orang yang mengaku bahwa dia membeli tanah di Pemkap Kupang. Nah, kira-kira penyelesaiannya dia bagaimana? Maksudnya biar dia dapat keabsahan yang sah begitu. Mungkin ini kan pertanyaan dari warga. Siap. Dia menonton video kita dan di itu beta tahu beta nomor telepon. Jadi dia hubungi beta. Dia tanya, kakak ini beta ini biar dari Pemkab Kupang. Beta mau biar beta legalitasnya sah nih bagaimana? Itu tergantung tanah yang dibeli itu entah dari mantan pejabat atau salah satu orang yang dulunya ex dinas Pemkab, apakah itu diberi dalam kondisi kosong atau sudah ada bangunan ataukah masih merupakan SK kapling atau penunjukan tanah kapling oleh bupati atau sudah bersertifikat. Nah, yang mana kita membuka diri untuk di mana sertifikat atau SK itu biasanya SK itu harus ditandatangani oleh lurah camat. Tapi kalau sertifikat dengan adanya sengketa di atas pokok perkara yang tadi dipertanyakan itu, maka sertifikat itu akan dibentuk oleh BPN, di mana mungkin orang itu tetap memegang sertifikat, tapi apabila gadai atau datang ke notaris atau coba cek ke BPN, pasti di atas objek sengketa telah dibentuk. Dan saya berulang kali bersyukur. Dan seandainya ingin untuk datang agar kita urus secara baik-baik, cari solusinya, saya membuka diri untuk hal-hal yang demikian kita bisa urus secara baik-baik. Jadi Pak keluarga Konai dalam artian di rumah sini Pak Teni dan 10 ahli waris bersedia membuka diri untuk berbicara dengan orang-orang
memang kepemilikannya dia dulu ya. Ya. Kepemilikannya dari mana? Ya. Baik. Terima kasih Pak Teni, selamat sore. Sama-sama. Terima kasih.